Jadi saya nggak share screen, tapi kameranya saya langsung video di situ. Bentar, coba saya. Jadi kalau mau lihat presentasinya, silahkan pin kamera saya. Ini di pin, udah belum ya? Udah bisa? Coba, bentar Pak. Pin, oke, udah Pak. Ya. Ini mahasiswanya emang cuman 13, 12 ya? Ada beberapa yang mungkin nanti muncul, Pak. Datang, soalnya kerja, Oke. mungkin masih kerja atau... Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambar saya nggak bergerak ya? Agak putus-putus sih Pak, agak Patah-patah. apa? Ya, Nggak mulus. Nggak mulus aja sih. Oke, cara paling pakai itu dulu ya, screen share dulu. Tapi kalau nanti ada tulisan-tulisan, saya nanti pakai pakai kamera lagi. Jadi saya share-nya share screen saja. Ya, ini judul yang dikasih sama Bu Siti ya. Jadi Robotic for Rehabilitation. Tapi sebelum saya mau bahas sebelum bukan bahas ini, nanti banyak diskusi. Kita lihat teknologi-teknologi yang sudah ada, terus kemudian kita coba diskusi. Oke, kenapa? Biar tahu dulu ya, mungkin nggak kenal siapa saya. Gitu. Jadi nama saya ada Abdul Muiz, pendidikannya dulu S1 kontrol 99 lulus, lalu S2 dan S3 saya bidang mekatronik di K University, dan 99 saya mulai kalau mungkin kaitannya sama biomedik ya, ini bantuin dosen senior untuk kerjain tesisnya di beliau tentang image processing waktu itu, ngurusin deteksi cancer. Lalu 2001 saya berangkat ke Jepang untuk kuliah di research student dulu, kemudian 2002 masuk sebagai master student sampai doktor. Saya risetnya ke mobile manipulator, kemudian visual servoing, bilateral control, sama compliance control. Dan pulang dari sana, bidang saya agak berubah karena untuk mobile manipulator ini cukup mahal di sini, nggak punya duit ya. Akhirnya pindah ke embedded system. Tapi justru ternyata alhamdulillah, jadi, sekarang dunia industri 4.0 ini kuncinya ada di embedded system dan di information system. Dan pada saat saya pulang, saya bergelut ke embedded system, juga bergelut ke information system. Kebetulan waktu itu diminta untuk ngurusin sistem informasi direktorat. Nah, tapi tetap bidang saya tetap di robotik juga. Dan 2012 sampai sekarang ini kebetulan terkait sama riset mobil listrik. Jadi saya fokus di monitoring system sama navigation system. Terus di situ juga ada IoT dan big data analysis. Dan mulai 2017 di vehicle system juga saya mulai riset ke autonomous systemnya. Nah, selain dari ini riset-riset semua ya, tapi kerjaan saya sebenarnya bukan itu doang ya. Jadi sejak 2008 sampai 2019 saya nimbrung di direktorat ya, mulai ngerjain sistem informasi kepegawaian, sistem gaji, sama sistem pajak sampai ya tahun lalu. Kebetulan akhir tahun awal tahun ini mau mulai pakai sistem baru, sehingga ya sudah sistem yang saya pakai saya bikin nggak dipakai lagi. Dan kalau Anda mungkin kenal dengan yang Symfony, itu sebenarnya teknologi yang saya buat dari 2008. Dan sekarang nggak saya maintain, kebetulan saya lagi ngerjain sistem yang lain lagi, mudah-mudahan lebih advance lagi dan lebih ya kalau zaman dulu saya bikin sistem informasi yang kaku ya. Kalau sekarang zamannya Twitter, Bootstrap, Facebook kan manggilnya instan dalam webnya ya. Jadi saya konsen ke pengembangan sistem informasi di situ. Lalu juga di 2019 saya ngerjain, kalau Anda ke RSUI itu ada sistem absensi pegawai, sistem antrian, itu juga saya yang bikin. Dan alhamdulillahnya
masing-masing sini saya kerjain cuma seminggu. Jadi kalau Anda sudah banyak berkecimpung di informasi atau apa, mungkin bikin sistem yang sederhana yang nggak lama-lama, seminggu selesai gitu. Dan sesekali kadang-kadang menjadi reviewer di artikel transaction di Industrial Economics dan Industrial Informatics. Dan kalau Anda lihat juga hasil di gedung Erika sama RSUI, saya terlibat dari mulai awal procurement, jadi diskusi sama vendor sama kontraktornya untuk desain sistem IT-nya. Begitu juga sampai di RSUI juga sampai ya sebetulnya sampai awal tahun ini saya mau mulai bikin sistem MCU-nya, cuman keburu COVID saya nggak berani ke sana lagi. Nah, kenapa saya nggak kerja di RSUI? Karena duitnya lebih banyak di elektro proyeknya. Oke. Saya cerita dulu apa yang sudah saya kerjakan dulu. Jadi ini waktu saya ngerjain master saya, ngerjain 2 robot manipulator, kemudian pakai image processing, pakai kamera, dan saya bikin interface UI-nya juga, OpenGL-nya dari image processing-nya diolah sama si komputer yang satu, server yang satu, kemudian dikirim ke server yang satu lagi. Nah, server satu lagi untuk mengolah si robot ininya, mengendalikan si robot. Nah, ini tampilan dari si robotnya. Sedangkan yang image processing ada di belakangnya. Nah, kesulitannya adalah saya harus berpacu dengan waktu karena si kamera ini dibeli dengan dulu waktu saya 2001 itu 2001 itu baru datang 2003 ya. 2003 dibeli sama profesor saya. Sekarang kameranya itu 800 juta rupiah lah, sekitar segitu. Nah, masalahnya lagi itu baru datang sekitar bulan Agustus dan saya harus masukin buku tesis bulan Januari. Belum bisa ngontrol robot, belum bisa image processing, image processing untuk kamera itu belum tahu, dan itu cuma berapa bulan ya. Plus juga kameranya cepat, jadi dia punya kemampuan sampai 500 frame per second. Walaupun saya akhirnya cuma pakai 250 frame per second karena butuh waktu untuk image processing. Nah, image processingnya satu kali gambar diolahnya itu butuh cuman 2,5 milisecond ya, bukan detik ya. Nah, ini berbeda sama yang sebelumnya saya pernah ngerjain image processing buat cancer, nggak peduli 1-2 detik atau berapa menit. Tapi kalau buat robotik saya harus berpacu dengan waktu, cari yang fitur-fitur tertentu sehingga bisa dikerjakan dalam waktu cepat. Nah, ini contohnya saya ngerjakan dengan looping, setiap loopingnya tiap 2,5 milisecond atau 1 detiknya berapa kali itu. Kalau bisa dihitung ya 2,5 kali ya 1000 kali 2,5 aja itu ya. Nah, itu tantangan kedua. Tantangan ketiganya lagi tadi pertama karena waktu ya, waktu terbatas. Kemudian kedua karena saya harus menguasain tadi ya kameranya baru image processing-nya harus cepat. Yang ketiga itu tidak ada yang bisa ngerjain image processing. Profesor saya beli kamera yang mahal-mahal itu karena saya suka pengen image processing juga dibeli, terus nggak ada yang mau ngerjain image processing. Akhirnya saya sendiri yang ngerjain. Jadi tidak ada tempat bertanya, yang ada adalah mikir sendiri depan komputer ya. Jadi kalau Anda ngerjain tesis jangan khawatir, sebetulnya semua itu everything is possible selama Anda banyak doa, minta doa sama orang tua ya. Nah, itu bisa dikerjakan. Oke. Terus dengan image processing juga saya main-main juga. Kan kalau kerja terus bosan ya. Akhirnya sini main-main buat tracking mobil-mobilan. Mobil-mobilan saya jalan kencang juga ternyata dia belum bisa tracking. Karena tadi kecepatannya processingnya 250 frame per second. Jadi sekitar 4 milisecond ya cukup cepat.
Nah ini agak nanti ada kaitannya sama rehabilitation nantinya, bisa dipakai teknologinya. Jadi di sini contoh visual base visual control, position control. Jadi mengontrol posisi robot berdasarkan relatif terhadap posisi objek di sini. Nah, yang berikutnya saya mengontrol dengan compliance. Nah, compliance ini tidak langsung serta-merta waktunya jaraknya berdasarkan si jarak antara si kamera sama si objek ini. Nah, di sini dual compliance control saya pakai visual plus environment. Environment saya dasarkan dengan menggunakan roda ini. Roda ini nggak ada sensor, tapi dengan adanya disturbance observer, dengan adanya torque observer, maka saya bisa memprediksi berapa beban luar yang bekerja pada si robot tersebut. Sehingga di belakang saya robot itu mesti nabrak saya, tapi saya tahan, dia nggak masalah, gitu. Artinya nggak menyakiti saya. Gitu. Itu konsep dari compliance control. Nah, ini lagi ada penerapan lagi yang saya kerjakan tentang compliance control juga. Jadi di sini Anda lihat ada box, ya. Kemudian ini isinya kertas berapa ring ya. Mungkin sekitar 5-10 kilo saya lupa. Nah, robot besar ini mendorong si box ini dengan beban tadi berat tadi. Di sini saya kasih ukuran pakai chopstick sebagai patokan bahwa dia mendorong benda ini tanpa membuat chopsticknya patah. Cuman bengkok gini aja malah kayak mendorong ya, wajah seperti itu. Nah, kalau kita dorong dengan langsung, maka pasti patah gitu. Sama misalkan secara umum robot biasa kan kalau di industri begitu kena benda pasti benda itu langsung bisa rusak gitu. Nah, di sini saya menggunakan ada dua komponen. Yang pertama komponen sensing dari roda, kemudian sensing dari kamera. Sama seperti kalau kita lagi mengambil benda dengan tangan kita, yang menjadi sensor pertama kali adalah mata kita. Ya. Contohnya kita lagi mau ngambil segelas air. Ya. Maka tangan kita gerakin mau ngambil gelas, kita lihat ujung tangan kita ada makin dekat dengan gelas apa enggak. Semakin dekat dengan gelas, maka kita mulai hati-hati pelan-pelan. Nah, begitu sudah sampai menyentuh gelas, maka itulah waktunya kita menggunakan istilahnya sensing dari beban yang ada pada sensor yang bisa diterdeteksi langsung. Jadi di sini ada dua konsep. Yang pertama adalah touch sensing, kemudian ada non-touch sensing. Jadi touch sensing berdasarkan pada saat disentuh, kemudian non-touch sensing berdasarkan dari compliance dari kamera itu. Nah, kemudian yang menarik lagi ini semua masih riset saya ya. Jadi konsep bilateral control. Jadi contohnya kita mengendalikan benda di sebuah objek yang sangat berbahaya. Kita pakai joystick. Kita kan joystick kita cuma kirim data posisi doang, gerakin ke kiri, gerakin kanan, atas. Ini nggak menarik. Kenapa nggak menarik? Karena kita nggak bisa merasakan si robot lagi nyentuh apa sih, atau nyentuhnya lagi keras atau lembek. Gitu ya. Nah, kita bisa ganti dengan sebuah robot di sini, sehingga robot bisa mengirim force yang dialami sama si robot ini dikirim ke sini, sehingga kita terasa, oh lagi keras nih, berarti benda ini juga lagi nyentuh sesuatu. Nah, ternyata ini juga masih kurang. Jadi kalau konsep yang ini masih two channel bilateral control. Kemudian yang satu lagi kalau kita mau lebih perfect, kita gunakan four channel bilateral control. Jadi baik si master maupun si slave sama-sama mengirim posisi dan force. Nah, dengan cara itu maka kita bisa merasakan apa yang lagi dikerjain sama robot atau di tempat yang terpisah itu. Nah, ini contoh eksperimen yang saya gunakan tadi. Di sini soalnya ada lagi tadi ya, pas lagi ada benda. Nggak bisa di-play dari mundur ulang ya. Jadi ini saya gerakan master, kemudian soalnya saya ada network delay sini ya, network delay. Dia ngerjain, ngikutin apa yang saya kerjakan, kayak teleoperation. Nanti kalau dia menyentuh ini, saya ikut terasa, wah lagi keras nih gitu. Kalau lagi nggak ada hambatan, saya juga terasa enteng. Nah, di sini saya pakai delay sekitar kalau saat ini 200 milisecond.
200 milisecond tuh udah cukup jauh ya. Jika ini saya bisa terasa nih, lagi nyentuh ke sana benda itu nih. Nah, jadi bisa terasa. Semakin udah sentuh maka saya makin terasa benda itu lagi nyentuh. Saya balik, dia ikut balik juga. Nah, riset ini bilateral ini menjadi jargon dari lab saya juga dulu di Onisiken itu untuk melakukan teleoperation antar benua. Kebetulan dulu partnernya dari Cekoslovakia, atau saya lupa. Itu ada delay berapa ratus milisecond. Nah, tantangannya adalah bagaimana membuat sistem kontrol yang masih stabil dengan jarak yang remote jauh, kemudian ada delay di situ. Nah, ini gambaran dari apa yang dikerjakan oleh lab saya, yang Onisi Lab. Jadi ada robot manipulator, kemudian ada, mungkin di biomedik tahu ini ya, namanya hapstick. Hapstick ini dipakai untuk operasi operasi pasien. Nah, kita tahu operasi itu kadang bisa berlanjut sampai 6 jam atau berapa jam lama. Kalau dokternya megang hapstick terus-menerus, kalau capean dia kan bisa gemeteran, bahaya gitu. Nah, inilah gunanya pakai robot supaya kita bisa mengendalikan lewat master device-nya, kemudian dia bisa melihat itunya sambil merasakan apa sih yang lagi dirasakan. Jadi begitu dia mencapit sebuah daging gitu ya, nah maka si operatornya dia akan ikut merasakan, saya lagi mencet yang agak keras nih gitu. Seberapa kenyal itu bisa dirasakan juga. Dan untuk sensasi manusia itu bisa merasakan sampai 300 Hz. Artinya kalau kita bisa memberikan transient, misalnya memberikan respon sebanyak 300 Hz juga ke sebuah operator, maka operator akan merasakan persis sama seperti seolah lagi megang sendiri. Nah, itu keuntungannya kita pakai teknologi robotika yang apalagi sekarang makin cepat ya. Dengan teknologi yang makin cepat, apalagi sekarang ada 5G, itu kita bisa ngirim data cukup cepat, tukaran data cepat, sehingga kita bisa melakukan semacam operasi dari jarak jauh. Mungkin ada yang tahu juga robot Phantom ya. Da Vinci, robot Da Vinci. Robot Da Vinci itu yang biasa buat teleoperation untuk robot mengendalikan dari ruang terpisah. Nah, ini riset di tempat lab saya dulu tergugah dari robot Da Vinci itu. Kebetulan dulu di kampus Keio University sudah beli satu robot Da Vinci juga. Nah, UI rencananya dulu kalau nggak salah Kirana mau beli tapi nggak jadi juga. Emang cukup mahal, miliaran ya. Tapi emang kalau nggak ada yang bisa mengendalikan percuma juga ya. Cuma pamer doang. Oke, jadi di sini memang dokternya nanti harus belajar ya, secara training harus dilatih dulu. Kemudian yang jelas tugas engineer adalah membuat sebuah perangkat yang tadi bisa mendeliver sensasi yang bisa dirasakan langsung oleh si dokter tersebut tadi. Setidaknya sampai 300 Hz. Idealnya 300 Hz. Kalau beda kota ya wajar aja kalau misalkan ada delay cukup besar. Tapi selama kita bisa memberikan respon cukup besar tadi sampai 300 Hz, itu bisa memberikan semacam kayak vivid sensation atau rasa yang seolah tidak ada bedanya dengan menyentuh langsung. Nah, sekarang kita lihat teknologi apa sih yang sudah dipakai untuk rehabilitation ya. Nah, di sini ada contoh robot yang dipakai untuk membantu orang berjalan. Dia nggak bisa diri. It's giving you that guidance where it's bringing your leg forward so that you hit with your heel first. It's a critical part of walking. That harness holds you up enough so that as you're taking weight onto your legs, even if they're weak, your knees aren't buckling when your weight's on top of it. We walk people for about 20 minutes. And what they've shown is doing just the conventional physical therapy, regular overground walking with a therapist. You'll get in about 50 steps in the course of 20 minutes. On this machine, we're getting in 1,000 steps in that same time frame. So you're getting that more intensive
repetitions with the same exact pattern over and over again. If I get tired as your therapist, you start to slump over to the side, your hips might drop behind you. The machine doesn't get tired, so you get to practice the same thing repeatedly so that it's a Ya, jadi mesin ini berusaha membuat pattern gerakan yang sama terus, ya, misalnya konsisten, sehingga melatih gerakan otot si pasien. Ya. Untuk cara geraknya seperti itu. Jadi kalau dia terbiasa jadi refleks, dia akan bisa mulai bergerak seperti itu juga. Nah, tentunya gerakan itu tadinya direkam juga ya, direkam dari gerakan orang. Kemudian setelah direkam, nanti secara program bisa diatur frekuensinya berapa, atau misalkan pada posisi nanjak diatur seperti apa. Nah, itu tidak masalah, artinya secara program kita bisa merekam gerakan dari trainernya. Jadi misalkan ada orang yang sehat kemudian jalan di situ, kemudian berikutnya dia tinggal rekamannya dipakai. Tentunya ini bukan semula itu juga ya, karena tadi kan misalkan pasiennya tingginya beda-beda gitu ya. Kemudian ya karena tingginya beda-beda, pasti cara gerakannya juga agak berbeda juga ya. Nah, ini bagaimana si engineer harus bisa membuat sebuah program yang bisa adaptif, tinggal di layarnya tinggal dikasih opsi untuk perubahan sesuai dengan kategori si pasien itu. Bisa jadi awalnya pasien oke dengan speed slow motion dulu ya. Slow motion kalau nggak sakit, oke lanjut terus ya. Kemudian sesuai dengan gerakan normal. Dan di sini sebagai engineer kita harus selalu perhatikan juga ada safety, ya ada apa nomor emergency lah ya nih. Kalau ada pasien langsung memegang ini, artinya dia harus berhenti. Nah, sistem harus stop, nggak boleh dipaksa. Jadi bagaimanapun kita harus membuat sebuah emergency device yang manakala ada kejadian tidak diinginkan bisa langsung segera kita stop. Karena begitu kalau kita nggak ada stop seperti ini, kita panik, kemudian cara matiinnya gimana nih? Komputer kita matiin atau colokannya kita copot aja gitu. Itu kan bahaya juga. Tiba-tiba colokannya kita copot langsung, terus robotnya jadi kaku, malah nggak bisa digerakin, malah tambah bahaya juga. Oke, kita lihat contoh yang lain lagi. Here at the National Hospital for Neurology and Neurosurgery in London, robots are used to help stroke victims regain the use of their arms. Exoskeletons are attached to computer games specially designed to exercise specific sets of upper body muscles. At least 500 repetitions of a movement are needed to make any lasting change. Ya, jadi kadang dikombin ya antara robotik dengan visual supaya pasien juga tidak bosan. Seperti ini pasien diminta untuk menembak atau mengambil sesuatu yang sesuai di layar, dan dia harus menggerakkan tangannya supaya bisa ngarahin ke situ. Dan secara program juga bisa diatur. Kalau pas lagi dia tidak bergerak, diberi stimulus pakai motor supaya dia semacam ada tekanan ringan untuk menggerakkan ototnya. Jadi kayak panduan otot Anda harus gerakin, misalkan sikunya harus gerakin dan seterusnya. Dan ini juga sama seperti kayak misalkan di kalau di kendaraan ya, itu ada semacam kayak otomatis untuk jalan di jalan lurus di jalan tol. Nah, begitu pas lagi ngelewatin jalan yang ada putih-putihnya, tiba-tiba kita melenceng dari jalur itu, maka ada kendaraan-kendaraan modern, biasanya mobil modern yang mahal-mahal, itu semacam ada bisa correctionnya nih. Jadi seakan-akan memberikan kayak stimulus, setir kita tiba-tiba ke kiri misalkan ya, kita pas jalan ke kanan meleng-meleng, terus tiba-tiba ada tekanan supaya setirnya jalan ke kiri, agak bergerak ke kiri. Nah, itu sebetulnya kayak stimulus yang memberikan kayak trigger buat si pengemudi bahwa Anda harus ke kiri nih, karena nih kayaknya melenceng. Nah, itu semacam kayak trigger yang kita bisa produksi dari tadi gabungan image processing sama misalkan dari kendaraan, ya tentunya dari mobilitas dari kendaraan tersebut, kecepatannya dan seterusnya.
Nah, dengan ini yang di sini juga sama juga. Jadi si pasien diberi semacam kayak tekanan kecil atau lengan si motornya akan bergerak walaupun ringan gitu ya. Tapi dia bisa memberikan stimulus bahwa oh tangan harus bergerak kemana misalkan gitu. Sehingga si pasien yang tidak bergerak dia harus terpicu untuk menggerakkan bagian tersebut. Karena kan kalau seandainya misalkan dilatih dengan manual susah ya. Artinya misalkan si pasien cuma pakai sensor doang, kemudian dia mencoba menggerakkan tadi jaring ikannya sama menembaknya itu arahinnya kemana. Kalau kita pakai asisten untuk tangannya harus gini Pak, harus gini, repot gitu. Itu nggak akan bisa di training juga. Nah, ada lagi yang mencoba melatih kontraksi otot ya, untuk menggerakkan tangan. Ini orang sehat ya, ini orang sehat. Nah, dia berdasarkan sensor EEG yang ditaruh di otot lengannya ini. Nah, ini orang lumpuh ya. Lengannya pasang di sini. Nah, dia bisa ngangkat ya tadi ya, gelas minumnya dan lainnya. Asalkan dia memberikan stimulus ke ototnya itu ya. Jadi juga melatih gerakan ototnya juga, plus kalau ototnya udah bagus, di bawahnya bagus juga kan bisa jalan sendiri lagi. Gitu. Tentunya sebagai engineer bukan cuma sekedar bisa harus ada kuantitinya ya. Jadi kita bisa mengukur seberapa besar sih ukuran gayanya dan seberapa besar yang harus kita berikan responnya ke motor. Nggak bisa sembarangan. Dan tentunya kalau Anda biomedik pastinya udah tahu ada semacam kayak uji klinis segala ya. Sebelum uji klinis ada uji teknis dulu. Oke. Nah, berikutnya lagi ada terobosan lagi yang mencoba rehabilitasi dengan menggait anak kecil menggunakan robot. Jadi anak kecil kadang susah kalau dilatih ya. Tapi kalau dia dikasih mainan yang menarik seperti robot ini, dia bisa terpicu untuk melaksanakan perintah yang diberikan sama si robot tersebut. Ini robot ini sekitar 72 juta nih. Waktu sekitar 5 tahun dijual. ITB punya berapa bagian, sayangnya UI nggak beli. Nggak sayang duitnya juga. Tapi emang robot ini bisa diprogram macam-macam. Karena bahasanya bahasa Python, ada image processing-nya juga. Nah ini contohnya, ayo gerakan tangannya gitu. Ke depan misalkan. Maka robot anak kecilnya bisa gerakin. Di cuplikan video yang terpisah, saya lihat ada seandainya dia lagi gerakin, ternyata gerakannya nggak sesuai, dia bisa memberitahu itu posturnya salah. Kayak ini bisa kan. Ini salah gitu, mesti agak dibuka lebar gitu. Nah dia coba ngangkat buka lebar. Gitu. Nah, terus tahu dari mana sih si robot ini bahwa gerakan si orang itu salah gitu ya. Nah, sebetulnya di bawah sini, bawah depan robot ini ada Kinect, ada kamera yang bisa di skeleton dengan deep-nya juga ya. Ini coba kita lihat di bagian akhir, akan kita cuplikan dari kamera kayak yang dipakai Xbox ya. Nah ini kamera ini. Nah ini bisa deteksi kamera stereo yang bisa deteksi kedalaman sehingga kita bisa tahu posisi si otot-otot sendinya si orang itu apa aja, kemana aja itu bisa kita tahu. Nah dari data ini dikombine dengan komputer untuk masukkan sebagai input si robot ini sehingga robot bisa tahu gerakannya salah loh gitu. Nah yang lain lagi misalkan ini ada di sebelah mana ya. Angelnya dia pakai ya ini ya, kelihatan harganya mahal ya. Tapi intinya di sini motornya dengan motor seperti ini ringan ya. Ringan artinya kita nggak ada, kalau kita bicara motor kan biasanya ada gear ya. Kalau ada gearnya itu susah digerakin.
Maka kalau untuk kita berinteraksi dengan manusia, idealnya gearnya kecil rasionya. Tapi powernya gede, itu aja masalahnya. Begitu gearnya kecil, berarti tenaga yang harus diberikan juga harus besar. Kalau yang ini cuma sekedar belum dicoba ya, baru kayak pamer dulu nih. Alatnya mahal, ini bisa macam-macam. Tapi emang nggak kelihatan harganya dari modelnya juga kelihatan mahal juga ya. Oke, contoh lagi di sini bagaimana orang yang stroke dia tadinya nggak bisa gerak tangannya, gitu. Nah, terus dilatih dengan gerakan finger seperti ini. Nah, sama juga dia main game gitu ya. Dia coba gerakin supaya bisa nampung buah yang jatuh. Misalkan. Nah, ini ceritanya cukup bagus ini. Tadinya nggak bisa tangannya begitu. Dia dulu bilang cerita dulu seperti mainan. Ya. Nah, tapi dia play robotik itu kayak sensor itu pakai mainan dengan game. Nah, dengan melihat visual, gitu, kemudian dia diminta untuk memberikan respon supaya dia bisa bergerak, maka dia bisa berlatih mengendalikan sensoring dari tangannya tersebut. Oke, berikutnya kita lihat lagi ada masih nggak sama ya, game juga ya. Jadi robot seperti ini diinteraksikan dengan game, ikutan. Ya, artinya di sini sebagai feedback ke game tersebut. Juga ada nih yang paling sederhana lagi nih, misalkan, oh saya punya 3D printer, saya bisa apa sih? Nah ini contohnya 3D printer, kemudian dikasih pakai motor stepper, ini dibersihkan pakai aerosol ya. Kemudian setelah bersih, lapisannya juga nggak kasar, lalu dirakit di sini pakai motor stepper ya. Cuman di sini nggak bisa deteksi sensor ya, ini cuman aktuator doang, di sini. Nah, di sini masih motor untuk bisa menggerakkan. Sebenarnya tenaganya nggak besar sih motor ini, tenaganya kecil, tapi paling nggak dia bisa memberikan stimulus untuk gerakan, untuk memicu otot kita yang sebenarnya supaya bergerak ke arah situ. Gitu. Ini salah satu terobosan kalau kita mau pakai yang saya nggak bisa punya yang mahal-mahal tadi, terus saya nggak punya pengetahuan rumus dan yang ribet-ribet, ya udah pakai ini aja bisa juga ya. Salah satu yang sederhana. Nah, ini baru yang advance-nya. Jadi kecenderungan sekarang robot itu sekarang ada revolusi manufacturing 2.0 ya. Kalau kita kemarin baru gandrung tentang industri 4.0, sebetulnya di manufacturing juga ada 2.0. Apa 2.0? Nah, robot yang bisa kerja bareng dengan manusia. Sehingga pas lagi kerja dia nggak menyakiti ya. Tapi sebetulnya bukan hal baru, ya. Artinya saya juga udah ngerjain ini dari 15 tahun lalu ya. 15 tahun lalu. Hampir 20 tahun lalu ya. Bukan sesuatu yang baru ya. Nah, jadi di sini idealnya adalah robot bekerja bareng sama manusia. Dan kalau ada manusia yang terkena robot harus siap-siap berhenti.
Tentunya hal itu bisa dikerjakan kalau ada sensornya. Tapi sensornya bisa macam-macam, bisa sensor yang emang benar-benar sensor atau sensor yang diambil dari estimasi torque yang seperti yang saya lakukan pada roda mobile robot saya yang tadi ya. Oke, ada lagi riset berikutnya, ya ini model based dynamic compensation. Jadi Anda bisa lihat di sini, begitu digerakin kecil dia langsung bergerak. Nah, tapi dia kalau nggak digerakin dia berhenti robotnya. Nah, pas didiemin dia bisa berhenti. Nah, seolah nggak ada ini. Tapi begitu dikasih beban 39 gram aja langsung turun. Gitu. Nah, dengan adanya apa namanya kita menghitung dinamik dari si robot ini, kemudian combine dengan combine control tadi, nah ini bisa sangat berharga untuk apa namanya melatih si pasien rehab ya. Tinggal kita mau kebutuhannya rehabilitasinya mesti gerakin apa sih gitu ya. Nah, kita tinggal program aja. Walaupun programnya nggak sesimpel itu juga ya. Ada butuh program kemudian trial. Nah, selanjutnya juga pas lagi gerak kita jangan sampai programnya itu bisa malah menyakiti orang ya. Kayak ini menyentuh si orangnya misalkan ya. Nah, dia sengaja udah diprogram supaya tidak menyentuh dia, dikasih kayak batas safety-nya gitu, berapa sentimeter sehingga tidak bisa menyakiti, termasuk ini bagian ini tidak menubruk si bahunya si pasien. Nah, ini yang terakhir nih, robot buatan KUKA yang sudah dimodifikasi. Nah, kan seringkali pas kita rehabilitasi diminta pasien untuk bergerak itu dan si yang gerakin adalah si pasien perawat. Nah, kalau perawat mesti gerakin itu dan kakinya berat kan repot. Nah, di sini asalnya dia bikin ini gara-gara ada perawat yang minta ke dia dibuatkan supaya dia bisa kerja repetitif tanpa terbebani. Nah, seperti ini. Dia ngajarin gerakannya dulu, direkam, kalau direkam, di replay aja, langsung gerakannya sama seperti dia program tadi. Sebetulnya masalah gerakan yang direkam itu udah ada standar industrinya. Jadi robot industri juga standar, artinya dia bisa direkam, kemudian posisinya direkam, kemudian aja. Nah, sekarang tinggal masuk ke robot ini dimodifikasi dari industri masuk ke biomedik ini. Nah, ini ceritanya nih. Jadi perhatikan ya, ada emergency button ya. Itu hampir semua device kalau kita buat sebuah robot yang khususnya besar-besar seperti ini harus dikasih safety button, jadi emergency button. Jika terjadi sesuatu, ada masalah kita bisa langsung stop. Nah, berikutnya di sini ada masih robot KUKA tadi ya. Bisa apa aja sih robotnya gitu. Sebenarnya robotnya bisa macam-macam, kayak ini buat memotong rahang gigi dengan presisi yang tinggi ya. Transforming ideas into a product requires a strong focus. In order to be successful, it's key to have a strong partner. Tapi memotong ini juga harus hati-hati juga. Kalau pasiennya gerak bisa bahaya gitu. Nah, artinya entah pasiennya dibius atau program robotnya harus kita modifikasi sehingga pas orangnya bergerak, robotnya bisa ngikutin gerakan kita atau gerakan pasiennya. Nah, ini awalnya buat industri gitu ya. Nah, ini juga kerja sama orang ya, safe interaction dengan robot sehingga bisa kerja bareng sama manusia ya, tanpa berbahaya. KUKA understands that our customers' business will change and grow. Our experienced team will support throughout the entire product lifecycle, from the first robot feasibility study to clinical tests, regulatory approval, and then worldwide rollout of the new product. KUKA has successfully supported our customers throughout all these stages. Based on this experience, KUKA developed the LBR Med robot. Tutup ya.
LBR Med robot is the first Nah, ini body component nggak masalah, bisa diatur sama orang itu. integration into a medical device. It combines the safe technology, human-machine interaction, with a test report from a certified body. The LBR Med's physical structure, electrical components, and operating software were adapted to comply with the relevant medical device standards. The resulting test report can significantly speed up the regulatory process approval when applying for an IRB, CE mark, FDA, or CF. Oke. Nah, itu video terakhir ya. Nah, kalau kita baca atau kita coba telaah tadi, mekanismenya apa aja sih? Ada yang cuma sekedar sensor doang untuk game input. Ada juga sekedar aktuator doang, seperti yang tadi pakai stepper ya. Ada juga yang pakai sensor untuk measurement, kemudian aktuator berikan respon, misalkan salah atau enggak gerakannya, maka bisa pada aktuator. Ada juga yang pakai dynamic system, jadi pemperhitungan juga gravitasi, kemudian momentumnya diperhatikan juga, plus sensingnya sehingga bisa ketahuan atau bisa memberikan gerakan sebagaimana orang yang lagi pakai itu lagi apa, dengan gerakan dia bisa memicu robotnya bergerak seperti gerakan dia, hingga seolah-olah gerakannya atau ya bisa berkali-kali lipat ya. Nah, ada juga di sini yang modenya compliance ya. Jadi tadi yang KUKA tadi, position motor control, compliance, dia tidak menyakiti manusia. Nah, teknologinya tadi bisa touch sensor, bisa pakai ini sensingnya ya, bisa pakai torque load sensor. Yang tadi yang KUKA terakhir yang pakai ujung tadi kita bisa yakin itu udah sensor 3 dimensi itu. Sensor load 3 dimensi. Tapi nggak pakai sensor pun juga kita bisa juga sebetulnya. Kita bisa pakai torque observer. Nanti saya coba lihatkan ke ujian disertasi saya. Dan plus compliance control. Oke, mungkin saya akan tampilkan dulu apa yang pernah saya kerjain dulu ya. Ini pernah saya presentasikan di 2006 di Hungaria. Jadi kooperatif ya, tadi idealnya nanti bekerja sama manusia, tapi sekarang nggak bisa. Nah, kooperatif robot harus seperti apa sih? Nah, ini robot yang bareng-bareng sama manusia lah seperti apa. Nah, ini bukan ini juga ya. Kooperatif itu artinya compliance, adaptable, able to contract human environment automatically. Jadi kayak di sini sama orang-orang bekerja bareng gitu ya. Kemudian angkat bareng misalkan ya sama robot. Nah, kemudian juga ini saya cepetin aja. Nah, dia menggunakan ada yang pakai position sensor, ada force sensor, vision sensor sebagai kontrol variabel. Nanti kontrolnya bisa position control, bisa force control, force tenaga ya. Kemudian bisa visual control berdasarkan kamera. Contoh ini robotnya untuk dengan kamera dia ngambil gelas misalkan. Nah, ini sensor-sensornya. Nah, manipulator juga sama seperti ini. Kita bisa mengendalikan berdasarkan position control pakai rotary encoder, posisinya berapa derajat. Kita bisa tahu termasuk juga dengan force sensor dan kamera di sini. Nah, force control dan visual control, ini yang force control dan visual control pakai sensor tekanan. Kemudian yang visual sensor pakai kamera. Nah, kemudian ini contoh lagi position control yang bahayanya apa? Nabrak, share gitu. Nah, terus ada orang lewat ditabrak juga, orangnya jatuh gitu kan ya. Nggak boleh seperti ini gitu ya. Nah, terus gimana sih supaya bisa aman? Nah, maka ada yang modelnya pakai obstacle avoidance. Ya, seperti ini, belok ini. Terus ini lagi, belok lagi gitu. Ada orang berhenti. Nah, ini nice move lah, boleh lah gitu ya. Nah, ada lagi yang pakai compliance ya. Nah, compliance control ini nggak boleh menyakiti orang. Ini dia kedorong ya. Terus ini ada orang ditabrak gitu. Nah, ini nggak boleh begini, bisa hancur ya. Position control.
Nah, maka kita harus bisa membuat robotnya supaya bisa menyadari kehadiran orang tersebut, yaitu dengan compliance control gabungan ya, position plus position control. Nah, dia asik-asik aja baca koran ya, nggak tersakiti. Nah, ini studi-studinya ini apa yang pernah dikerjakan oleh senior saya, pakai force sensor digerakin atau memandu orang ini kasih sensor di di bagian ininya lengannya ini untuk menggerakkan si motor yang ada di sini gitu. Sehingga didorong sedikit dia bisa jalan. Begitu di stop dia stop sendiri juga. Kalau dilepas dia berhenti sehingga nggak akan khawatir kursi rodanya jalan sendiri atau di turunan jalan sendiri turun. Nah, compliance control ini berdasarkan position dan post control. Tapi punya kelemahan ya. Ini ada telur misalkan nih, dorong, nah seperti ini. Nah ini telurnya pecah jadi meretas sudah. Oke, nah ini goalnya memberikan atau meningkatkan compliance dengan visual compliance. Jadi sebenarnya compliance itu bisa pakai tadi pakai sensing yang TOS ya, tapi itu nggak cukup, harus pakai yang tambahan lagi yang non TOS karena tubuh kita sendiri kita menggunakan ada sensing pada saat sentuhan sama pada saat belum menyentuh, yaitu dengan menggunakan mata. Nah, di sini objektifnya, misalkan ini ada orang ya, kemudian robotnya, lihat dia nggak ada orang, too close misalkan. Nah, dia akan menjaga distance jarak yang aman. Nah, kemudian juga dia jalan sini juga, dia mulai mendekat, dia slow down, mulai mendekat ya, pelan-pelan jalannya. Nah, visual based compliance control ini konsepnya seperti ini, kita bisa objek seperti ini ya, makin dekat, kemudian ada gujak-gujakan sehingga jalannya lambat. Nah, dia harus menjaga kestabilan untuk supaya jalan gerakannya nggak terlalu beda jauh ya, dan nggak boleh dekat banget misalkan, nggak boleh nabrak lah istilahnya ya. Oke, ini konsep lain lagi, compliance control. Konsep seperti apa sih? Oh, sebetulnya cuma simple aja nih. Kita membuat sebuah parameter seolah seperti sistem order 2 seperti ini. Nah, sehingga kita bisa memberikan feedback seperti ini, misalkan kita dapat diolah datanya, sensornya masuk ke torque observernya dan seterusnya, sehingga kita gabung, kita bisa membuat gabungannya itu. Jadi sini ada compliance dari kamera plus compliance dari robot motion dan seterusnya. Ini ada disturbance observer kontrolnya. Lalu tapi sebelum, nah tadi yang kenapa si roda itu saya bisa jalankan tanpa ada sensor? Nah sebetulnya si roda itu saya kasih reference arus. Ternyata dia bergeraknya kecepatannya atau selisih kecepatannya nggak tercapai, berarti kan ada beban yang sampai di situ. Nah kita bisa prediksi, oh ternyata bebannya berapa. Nah kita bisa prediksi satu motor kalau gerak ke depan frictionnya berapa. Kalau frictionnya di sini tanpa menyentuh lantai, lagi nyentuh lantai frictionnya berapa kita bisa ukur. Nah dari sini kita bisa balik bahwa kalau pas lagi speednya sekian maka torque-nya sebetulnya sekian. Kalau lebih dari itu berarti ada beban lain yang bekerja pada si motor tersebut ya, sehingga dari situ bisa tahu oh ada orang lagi nyentuh misalkan. Karena kita beda dengan tubuh kita ya, manusia kan sensingnya banyak. Setiap poin di kulit kita itu sensing. Nah, tapi masalahnya kalau kita bikin sensing sebanyak itu nggak bisa juga, kabelnya kebanyakan, ngolahnya juga susah juga ya. Nah itu kuasa Allah, kita diciptakan punya sensing di setiap tubuh atau setiap posisi dari kulit kita. Nah paling banter kita menempatkan pada posisi tertentu, contohnya di motor, atau kita deteksi dari torque motor atau dari tadi kayak visual ini. Nanti kita gabung ke bagian kontrolnya, PID-nya. Tapi kita gabungnya dengan bentuk compliance atau kita bikin kayak dynamic response. Ada order 2-nya. Sehingga tidak terasa kaku gerakannya. Nah, ini konsep-konsep dulu sistemnya untuk yang compliance control tadi. Nah, ini contohnya tadi ya. Ini contohnya
Dan mungkin ini saya tampilkan lagi yang lain lagi sebentar. Nah, ini PSD saya, S3 saya 2007. Judulnya Friendly Motion Control for Robot as Human Partner Beyond Distance. Artinya saya mencoba mengontrol robot. Tadi kan riset tadi sebetulnya konsepnya adalah mencoba mengontrol robot dari remote area ya. Dengan sebagai human partner sebagai teman manusia juga bisa kita kendalikan juga dari jauh gitu, dengan distance. Nah, ini konsep-konsepnya. Saat ini terlalu teknis. Oke. Jadi kira-kira dari video-video tadi Anda saksikan, mana yang bagus dan mana yang kurang bagus atau jelek gitu. Kita mulailah diskusi nih. Kayaknya bahannya udah selesai semua. Kita open discussion. Silahkan. Silahkan kepada teman-teman buat mungkin pendapatnya untuk tadi kan ada beberapa robot yang kita saksikan bersama, yang apa sih buat rehabilitasi, terus ada yang buat surgery. Kira-kira yang menarik aja kali ya Pak. Yang menarik di sini yang mana? Mungkin ada Bu, yang boleh bertanya Bu. ada yang mau nanya boleh? Saya Bu, Aswin Bu. Ya, silakan Pak Aswin. Selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih atas presentasinya, sangat menarik. Maaf saya telat join tadi Pak. Ini Pak, saya ada 2 pertanyaan Pak. Satu, saya pengen tahu Pak, sejauh mana alat yang tadi di video itu ada di Indonesia, kan keterbatasannya biasanya biaya tuh Pak. Saya pengen tahu Pak, sejauh mana alat itu ada di Indonesia yang saat ini sudah ada itu alat mana gitu. Terus satu lagi, apakah ada studi terkait ergonomi atau dari desain robot-robot itu Pak? Soalnya kan kalau misalnya robot rehabilitasi, biasanya dari segi bentuk itu sangat memakan ruang bagi pasiennya itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, sekarang yang pertama dulu ya tadi. Ada nggak sih robot di sini yang bisa support ke sana ya? Atau kendalanya apa? Sebetulnya ini tadi kan ada macam-macam ya. Ada yang cuma sekedar pakai motor stepper, pakai 3D printer, Anda bisa bikin sendiri juga di situ. Tapi kalau yang levelnya yang lain-lain, misalkan contohnya tadi yang buat game ya. Buat game ini alatnya sederhana, cuman tinggal sensing, motornya nggak perlu motor yang kuat. Kita bikin sendiri bisa selesai, asalkan kita bisa gabungkan dengan animation gamenya gitu. Misalkan ada nggak tahu di Biomilik ini ada yang suka pakai Unity 3D nggak? Unity 3D kan membuat ada saya Pak yang berbasis resin sama berbasis filament Pak mesinnya. Oke. Nah intinya itu kan 3D printer ya. Kalau bisa bikin animasi kayak buat game kayak Unity 3D, Anda bisa tuh bikin kombinasi ya dengan Unity 3D, 3D simulation, ya, bikin game plus inputan dari device yang kita bangun. Sederhana doang tadi, misalkan cuma gerakin tangan doang kan, tergantung kita kebutuhannya mau apa. Yang jelas kita nggak bisa bikin all in one rehabilitation gitu ya. Karena buat jari sendiri, buat tangan sendiri, buat kaki sendiri. Kalau kita mau bikin all in one, ya alatnya kompleks, mungkin besar sekali. Nah itu nggak bisa. Nah, kita tinggal fokus aja, kita mau fokus yang ke arah mana. Dan dari fokus ke situ, baru kita tentukan robot seperti apa yang bisa menopang ke arah sana. Bisa jadi robotnya sederhana, cuman baca sensor doang, combine dengan computer vision untuk gamenya ya. Atau kita butuh sesuatu yang lebih kompleks lagi dari itu. Contoh tadi misalkan robot KUKA tadi yang terakhir ya. Robot KUKA itu benar-benar sensingnya udah didesain untuk robot medik ya, untuk rehabilitation. Nah, karena memang dia dibuat untuk rehabilitation, memang dia harus benar-benar presisi dan reputation atau reliability-nya sangat tinggi lah. Kegagalannya sangat kecil.
pasti udah dicoba juga. Nah, sebetulnya tantangan di bidang engineering adalah membuat produk yang reliable. Jangan sampai kita membuat sebuah produk 100 kali coba, terus 90 kali gagal, 10 kali berhasil, dianggap klaim berhasil. Nah, itu nggak bisa. Apalagi nanti kan kita harus lewat uji klinis lah, uji apa gitu ya. Uji teknis saja harus bayangkan seperti misalkan kayak pesawat Max A28 ya, A8 ya. Nah, itu kan gara-gara kesalahan engineer kan, tidak bisa menggabungkan sensor dari inclination-nya dari sudut pitch-nya, sehingga dia karena nggak bisa gabungan antara sudut itu dengan aviation systemnya, ya nggak bisa kerja simul, nggak bisa kerja sempurna. Butuh interaksi manusia kan, dia bilang kalau seandainya ternyata masih turun terus, harus dimatiin sistem sensornya gitu. Nah, sayangnya waktu itu pilotnya nggak tahu ada kondisi seperti itu, sehingga pesawatnya jatuh lagi. Nah, gara-gara hal sepele itu kan sebenarnya sepele ya. Kalau mau digabungin bisa gabung. Cuman karena nggak digabungin, mungkin karena satu fiturnya ini yang aviation system punyanya Airbus-nya sehingga Boeing Airbus ya, Airbus-nya ya sehingga nggak bisa dikotak-atik atau nggak boleh diketahui sama orang lain. Nah, sehingga si orang yang bikin kan sebenarnya dibikin sama orang India katanya kan, yang sensor itu. Karena dia nggak bisa akses sana, ya alternatifnya cuma kalau sensornya ada masalah, dimatiin aja sensornya. Nah, ini bisa jadi masalah kalau kita tidak terintegrasi, dan itu perlu iterasi berkali-kali sehingga kita bisa memastikan barang kita reliable. Nah, terus kendala lainnya adalah kalau kita membuat sistem yang khususnya ada actionnya. Tadi kalau kita bisakan buat rehabilitasi yang medik yang cuman pakai baca sensor doang, terus dimanipulasi ke game, ini nggak masalah. Artinya sangat possible sekali. Yang masalah adalah kalau kita bisakan membuat sebuah robot yang bisa memberikan action dari motor gitu ya. Kemudian berdasarkan dari sensingnya dia. Nah, sensingnya ini nggak boleh salah. Ya. Kalaupun salah, dia harus tahu ada multi sensing. Jadi misalkan dia pakai EEG gitu. Nah, kalau EEG-nya ngaco, tiba-tiba ngasih gerakan berubah dari misalkan 0 derajat ke 180 derajat, ke 180 derajat dalam waktu 0,1 detik. Ini kan jadi kaget, bahaya. Gitu. Nah, itu harus perhatikan. Jadi si pembuat robotnya dia harus bisa mendeteksi adanya anomali pada sensor tersebut, sehingga kalau sensornya lagi ngaco, datanya jangan dipercaya, intinya gitu aja. Dan satu kunci lagi, kalau semakin presisi data sensornya makin bagus. Nah, kalau kita membuat robot manipulator, ya ini tantangannya adalah kita bagaimana membuat yang sangat presisi. Contohnya yang di haptics tadi, yang dikerjakan di lab saya yang terdahulu itu ada yang linear motion sensornya, kalau nggak salah berapa ya, sekitar 1 mikron resolusinya gitu. Jadi selisihnya 1 mikron itu bisa cukup lah untuk bisa mengontrol. Kalau selisihnya misalkan Anda bisa deteksi perbedaan antara 1 mili, ya pasti hancur itu tangannya atau apa gitu, goyangnya kenceng banget ya. Tapi kalau kita bikin sensing yang bisa tepat, akurat, nah itu ya lumayan, artinya nggak akan menyakiti pasiennya. Terus yang kedua tadi apa ya? Saya lupa. Izin Pak, untuk studi ergonomi dari misalkan exoskeleton gitu Pak. Apakah ada studi tentang ergonomi? Kan biasanya alat-alatnya besar-besar gitu Pak. Ya, ini kan kalau studi ergonomi pasti yang barang-barang yang modelnya udah komersial kan. Kayak tadi Kuka pasti dia melakukan studi ergonomi. Tapi kalau yang riset-riset jarang yang mikirin ke arah sana. Paling banter tadi yang kontrol yang di riset tadi, misalkan lagi gerakin lengan, kemudian mana tadi ya? Yang di sini. Di sini tadi. Ini ya. Mana tadi? Bukan ini.
Nah ini ya. Ini kan contohnya dia membuat gerakan yang tidak boleh menyentuh atau menyakiti orang ini. Jadi ada perhitungan bagaimana perhitungan kinematiknya, walaupun robot bergerak apapun dia nggak boleh menabrak bagian tubuh pasien ini. Pas lagi gerakan cepat misalkan. Nanti bukan ini yang satu lagi nanti ya. Jadi di sini sebenarnya safety is first gitu. Safety nomor satu nih kalau kita hubungan sama orang. Ya, kita lihat yang lagi gerakan saya nggak bisa majuin. Nah ini gerakan ini. Dia gerak cepat tapi nggak menyentuh bahunya dia. Nah ini pasti ada studinya dia ya supaya nggak bisa menyakiti si orang tersebut. Kalau kita buat program sembarangan atau baru awal pasti nabrak. Nah, untuk bisa studi ini nggak bisa cepat ya. Artinya kita bisa mungkin bisa jadi dokter sendiri lah gitu. PhD sendiri buat kerjaan itu kontrolnya. Oke, ada lagi yang lain? Pak, izin Pak. Saya nggak sharing ya? Ya. Ya Pak, saya Deprianto Pak. Lagi? Ya, terima kasih Pak atas ilmu baru yang kepada kami. Saya mau menanya Pak, mengenai manipulasi tangan itu yang pertama Pak, slide yang pertama, manipulator ya. Saya dulu ya, pakai slide langsung aja. Yang pertama tuh yang mana nih? Yang awal-awal yang bisa mengetahui berapa keras benda yang dipegang oleh robot itu Pak. Surgery ya berarti. Yang ini yang awal, ya. Ya di atasnya. Yang itu ya. Di atasnya. Yang ini kan? Yang ya mengetahui kekerasan suatu benda itu ya, dari robot itu Pak ya. Kan kita bisa tahu juga ya benda yang dipegang sama robot itu berapa keras gitu. Nah ini harus kita transfer dengan tadi idealnya kita harus bisa mentransfer 300 Hz. Ya itu karena yang paling sensasi keras 300 Hz ya Pak ya. Bukan keras. Kemampuan kita untuk mendeteksi sentuhan segitu. Kayak telinga kita kan bisa cuma sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz kan. 20 kHz ya. Nah itu masing-masing punya karakter sendiri, termasuk kayak mata kita. Mata kita cuma deteksi paling banter cuma 20 frame per second. Nah, begitu juga semua itu kita diciptakan pasti punya batasan ya tadi. Telinga kita cuma bisa dengan range tertentu. Mata kita cuma bisa deteksi range tertentu juga. Begitu lebih cepat dari 20 frame per second, kita nggak bisa melihat. Ya. Begitu juga sentuhan juga, kita bisa deteksi sampai 300 Hz. Sesuai ini penelitian orang ya. Tapi kalau pas kita dikasih sampai bisa deliver sampai 100.000 Hz, nggak kepake juga, orang kita cuma bisa deteksi cuma 300 Hz doang. Nah, cuman kenyataannya karena urusan sama network biasanya nggak tercapai 300 Hz. Gitu. Kalau masalah dia deteksi keras enggaknya tergantung sensornya. Kenapa? Kalau untuk temperatur bisa nggak Pak diketahui itu Pak berapa panas benda yang dipegang robot itu? Tergantung sensornya. Kalau ada sensornya bisa loh. Itu kan tinggal masalah sensing aja. Ya Pak, terima kasih Pak. Nah, ya. Pak mau nanya, jadi kalau 300 Hz itu maksudnya waktu pembacaan ininya ya Pak? Pembacaannya? Enggak, jadi misalkan gini. Kalau ada benda, contohnya mesin ya. Mesin bergetar dengan 100 Hz. Anda bisa merasakan getarannya antara mesin yang 100 Hz sama mesin yang bergetar 200 Hz. Oh, ada beda. Anda memegang mesin yang bergetar dengan 1000 Hz, Anda nggak terasa bedanya. Gitu. Oh, oke. Oke, mau berupa getaran gitu ya Pak? Iya. Oh, oke. Kan dari getaran itu merasakan benda lembut atau enggak dari situ kan. Oh, oke. Oke.
Izin Pak Ada Abdul, lagi? saya Ya, mau tanya silakan. juga. Perkenalkan, nama saya Ardi. Saya ada 2 pertanyaan Pak Abdul. Yang pertama itu tadi di presentasi Pak Abdul ada position sama force sensor ya. Nah, itu saya minta referensi kalau mau mencari barang itu harus di mana. Terus yang kedua, tadi saya lihat ada satu sistem kendali yang Bapak desain yang sangat complicated lah ya. Memang kami ini sedang belajar memang tentang sistem kendali lewat Pak Abdul Halim juga. Cuman kan itu yang kami pelajari memang masih basic ya. Nah, mohon arahan supaya kami bisa mampu merancang seperti yang Bapak rancang itu harus mulai dari mana ya? Apa memang harus S3 gitu ya, baru bisa melakukan seperti itu? Ini kalau orang Indonesia memang agak lama ya. Jadi apa ya? Saya juga heran nih, ini kalau kita belajar kadang butuh waktu lama. Tapi orang Jepang itu kalau udah belajar kelompok, mereka sebenarnya kalau sendiri nggak bisa apa-apa. Tapi begitu belajar kelompok, contohnya begitu mereka masuk tahun keempat, mereka ada kayak ada lab yang seniornya mengajarkan untuk training dari motor itu. Seminggu bisa jadi mereka bisa menguasain itu. Dari nggak bisa program itu juga jadi bisa program. Nanti tinggal kemampuan aja sih. Nah, kalau masalah referensi torque dan position banyak papernya ya. Jadi kalau tadi misalkan lihat yang slide saya juga sensor itu harus kita bikin sendiri atau memang barang jadi, Pak Abdul? Loh, tadi saya nggak pakai sensor. Oh, itu bukan yang tadi semacam sensor gitu, bukan ya? Bisa pakai sensor, bisa juga pakai estimated sensor. Nah, yang ini misalkan ya. Ini contoh. Ini nggak ada sensornya kecuali rotary encoder doang. Jadi rotary algoritma. Encoder itu kan yang kita pakai. Jadi pakai algoritma gitu. Iya. Bisa pakai algoritma kalau kita punya sensor lebih bagus lagi. Tapi ingat sensor punya keterbatasan karena sensor itu paling di satu aksis doang ya. Itu punya keterbatasan di situ. Tapi kalau kita misalkan, contohnya misalkan ini tangan kita ya, tangan kita nih. Terus kemudian tangan kita ini kita kasih beban, maka yang terasa misalkan ya tangan, gimana? Ini sebenarnya kamera saya tutupin biar belakang saya lewat nggak kelihatan. Malah nggak bisa praktek. Atau oke, kita lihat ini deh. Bentar ya. Saya share-nya pakai, coba di-pin video saya deh ya. Udah di-pin, Pak. Masih di-pin. Biar kelihatan saya lagi mau ngapain. Tulisan ini. Bentar. Tulisannya. Oke. Tadi saya mau ngomong apa ya? Saya lupa. Yang tadi, sensor yang robot tadi. Tadi pakai tangan. Kalau contohnya pakai tangan. Oh ya, tangan ya. Nah, ini tangan kita nih, misalkan. Tangan kita ya, ini bahu ya. Ini. Nah, kalau ada benda yang kita angkat, misalkan kita ada benda sekitar 5 kilo di sini. Yang terasa mana? Sini kan sendi kita kan? Atau kalau ini ada sendi lain di sini, ini sendi lagi sini ya. Yang terasa di sini. Kalau kita ada beban di sini, yang terasa bukan di sini doang, di sini plus yang di sini. Kalau ada benda yang di sini, maka yang terasa ini, dan ini, tiga-tiganya terasa. Nah, ini yang kalau kan semuanya kan motor kan, motor yang kita kendali atau sendi yang kita kasih otot ya. Begitu kita bisa memprediksi bebannya berapa sih dari tiap-tiap yang pengaruh dari sini, maka kita bisa tahu bahwa ada beban yang segini. Walaupun nanti mungkin ada nggak bisa persis nggak dapat yang lagi kita gendong 5 kilo nih, tapi kita di sini kita ada semacam kayak namanya torque observer gitu ya. Namanya juga torque observer. Jadi kita seolah-olah menelaah berapa torque yang bekerja pada sendi tersebut. Nah, itu konsepnya seperti itu.
Cuman lagi ya. Nah ini, oke, saya tampilkan di layar ya. Windows 2. Ini. Oke, jadi di sini seperti Anda lihat, dan ini kok hilang. Oke. Ya, di sini ini ada model dari disturban observer. Jadi setiap motor kan kita kasih preference berapa arus yang kita berikan. Nah, kalau dalam Anda belajar elektronik, Anda akan belajar bahwa torsi itu sebanding dengan arus. Semakin besar arus, maka torsinya semakin besar juga. Nah, torsi ini kita berikan ke motor. Nah, tapi motor itu kan ada gaya-gaya yang bekerja sama dia, entah friction, entah beban luar. Gitu. Nah, sehingga dia berubah posisinya di berapa. Nah, kita bisa membuat semacam reverse engineering sehingga kita bisa mendeteksi, oh ternyata yang bekerja pada dia torsinya adalah sekian newton. Nah, itu kita bisa prediksi. Nah, ini konsep cara kita deteksi force pada gerakan motor ya, pada si motor itu. Tapi tentunya kita harus bekali dulu. Si robot harus tahu frictionnya itu berapa sih. Nah, masalahnya si motor kadang-kadang beda frictionnya. Pas lagi dia maju depan, frictionnya di sini. Pas maju belakang, frictionnya di sini. Gitu. Semakin besar kecepatannya, maka frictionnya juga berubah juga. Gitu. Nanti selama kita bisa mengurangi dengan model ini, jadi kita bikin kayak regressionnya atau model dari grafik ini kita reverse masuk ke sini, estimasi dari torque frictionnya. Dan kalau kita bisa menghitung momentum plus gravity force-nya, jadi kita dihitung dinamiknya, maka kita bisa dapatkan data dari estimasi gaya yang bekerja pada dia. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada nggak Pak Abdul referensi sumber-sumber yang bisa kita ini memperkaya merancang sistem kendali ini dari pengalaman Pak Abdul? Kalau nggak nge-lab susah ya. Oh, Saya harus learning by doing ya? Iya, learning by doing. Saya sendiri di sana ya kerjanya itu biasanya kalau sebelum nikah saya di sana sampai jam 3 pagi. Terus sering Jadi belum ada kayak forum online gitu ya, Pak? Apa? Belum ada forum online gitu ya, Pak, maksudnya? Mungkin. Kalau forum online pasti udah ngomongnya H1. Nah, mungkin bahasanya. Dan biasanya kan kalau saintis kan dia ya kita sebagai peneliti kan udah sibuk sendiri dengan urusan sendiri. Ada mau ngurusin yang lain udah nggak sempet lagi. Apalagi kita sering dikejar deadline. Oke, apalagi? Ada yang lain? Saya masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Maaf Pak, mau nanya. Ya. Untuk yang kayak alat treadmill buat pasien yang berusaha untuk berjalan, itu menggunakan sensor yang untuk di pinggulnya apa dari kakinya menggunakan aktuator aja Pak? Atau gimana? Oke, tadi yang ini ya. Contoh yang pertama tadi. Yang ini kan ya? Iya, untuk gate analisisnya kan Pak. Nah, ini sebetulnya nggak ada apa? Sepertinya di sini nggak pakai sensing ya. Jadi sensingnya waktu training doang. Di sini cuma sekedar melatih gerakannya supaya gerakannya seperti itu. Walaupun mungkin ada sensing, kalau begitu ada sensing ada action dari si user, berarti bisa langsung matikan. Tapi di sini alternatifnya bisa pakai emergency button. Jadi kalau mau advance ya berarti tiap dikasih titik-titik sensor yang ada pose sensor yang nempel ke beberapa titik sehingga begitu ada effort dari otot dari si pasien dia langsung menghentikan gerakan. Tapi kalau nggak mau pusing, simbolnya kasih aja sini emergency button sini. Jadi begitu dia klik emergency button, semuanya stop. Oh, ya. Jadi kalau kayak gini kan sifatnya kita cuman treadmillnya biasa, pasang emergency button plus kasih penopang ini kayak robot ini di sini.
Sebenarnya kalau kayak model buat treadmill ya berarti robotnya harus besar ya. Nah, ini Anda harus mesen sama tukang mekaniknya yang bisa bagus. Itu aja. Dan kadang kalau kita bikin produk yang medis ya, biasanya ada standar untuk medisnya, catnya harus gimana, kemudian tidak menyimpan bakteri dan seterusnya, itu harus perhatikan. Kecuali masih di skala lab aja. Ya, yang lain ada lagi? Berarti gerakan yang digerakkan sama robot tersebut udah disetting di programnya ya Pak ya? Iya, sama orang yang pertama kasih buat buat di training. Jadi ada orang yang sehat, cara berjalannya kayak gimana, tinggal diterapin ke dia. Paling ada perubahan parameter, misalkan kalau pas tinggi perbedaannya gimana, kalau pas cepat lambat. Gitu ya, Itu tergantung imajinasi Anda dan kemampuan Anda gitu. Kalau bisa bikin kebutuhannya sekompleks itu ya bisa dibikin gitu. Artinya tergantung kebutuhannya. Oke, kebutuhannya cuma bisa melatih gerakannya pasien doang. Karena kan nggak mungkin si perawatnya megangin berat badannya, makanya badannya kayak gemuk sekali. Nah, sehingga mau nggak mau ya pakai robot efisien si perawatnya nggak perlu angkat berat-berat, terus pasiennya juga happy, bisa belajar jalan. Gitu. Ini berlaku sama alat yang tadi mengganti pekerjaan fisioterapinya ya Pak, yang perawat Ya, yang posisi terakhir, kaki. Iya. Ya, mirip seperti itu. Tapi kalau yang tadi yang perawat tadi ini dia lebih advance lagi, emang komersial robot ya. Dan trainingnya lebih simple. Kan dia bisa ganti training posisi dalam waktu cepat, tinggal pencet tombol training, terus digerak-gerakin, terus diarahin. Nah, hebatnya di sini adalah kan tiap pasien kebutuhannya beda-beda gerakan kakinya. Jadi kita bisa ngatur. Tapi kalau yang tadi ya standar kan, orang jalan pasti posisinya begitu doang. Nggak mungkin orang jalan posisinya sambil lompat-lompat, nggak bisa. Jadi kalau yang dia bisa menirukan dari si fisioterapinya itu Pak, dari misalkan dari fisioterapinya tadi menggerakkan posisi yang seharusnya sehingga bisa digantikan dengan robot. Nah, robot tersebut menggunakan motorika apa yang bisa dia merekam hasil pergerakan dari fisioterapi tadi, karena masih belum tahu bisanya seperti itu. Ya, itu dunia robotik. Jadi kayak di sini kan diarahin gerakan ya sama perawatnya. Jadi setiap dia gerak, waktu geraknya juga nggak bisa serta-merta gitu, karena ini ada motornya ya. Sebenarnya kalau motor ini cukup berat juga nih. Jadi harus ada mekanisme kontrol supaya bisa mengontrol dia pas lagi ditekan sesuatu, robot bisa ngikutin gerakannya. Seperti ini dia menekan sesuatu sehingga dia modenya mode training. Dan si robot harus bisa ngikutin arah trainingnya dia. Misalkan dia lagi dorong ke atas atau dorong ke depan. Nah, robot harus bisa memposisikan sendi-sendinya. Nah, itu konsepnya seperti itu sih. Nah, mau lebih dalam lagi ya, ini harus kontrol robotnya sendiri. Dan tapi masalahnya, kalaupun saya harus kontrol robot ini nggak bisa juga, karena yang dibuat sama robot yang industri ini biasanya udah high level kontrolnya. Seperti nanti di kampus kita elektro beli robot Epson ya, ada di arsitek beli robot Kuka. Nah itu bisa juga di training, cuman masalahnya yang diberikan akses kontrolnya cuman high levelnya. Beda sama yang waktu riset saya di Jepang, itu saya benar-benar ngontrol ke low levelnya, langsung ke motornya. Beda. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Berarti kalau mau tentang robotics ini harus tahunya banyak ya Pak. Tapi tergantung kebutuhan juga ya Pak. Misalnya kalau yang direhabilitasi tangan gimana, kalau kaki gimana. Terus ada juga yang hanya misalnya tadi aktuator doang atau motornya aja, atau sensor plus aktuator, dan itu yang cukup sulit ya Pak kalau yang sensor plus aktuator. Bisa juga tergantung. Misalnya dibuat sistem. Bisa juga sensor plus aktuator, tapi tergantung mau buat apa dulu.
Kalau motornya misalnya kayak butuh aktuator yang ringan-ringan saja kayak tadi cuma sekedar stimulus lengan tadi gitu, itu bisa pakai motor ringan nggak masalah. Tapi kalau buat kaki tadi harus motor yang berat. Oh, ya kalau buat kaki berarti ya agak complicated ya Pak, kalau satu set sensor dan aktuator yang Angkat dibuat. kakinya berat. Iya, Itu kaki lebih apa kompleks bisa ya. Ada resiko jatuh kayak- kan? Jatuh, nubruk. Oke. Kalau Terus bimbingan saya skripsi biasanya saya suruh maksud saya suruh bikin ide 100 judul gitu ya, tema. Kemudian suruh mereka introspeksi sendiri dari 100 tema itu mana yang possible mereka kerjakan. Jadi mereka mengecilkan lagi jadi 10, nanti dari 10 itu diskusi dengan saya, baru dibahas tuntas, oke nomor 1 ini possible apa enggak, waktunya cuma 1 tahun atau 6 bulan misalkan. Terus kemampuan Anda apa nih, biasa ngoprek apa enggak, dari situ bisa ngukur, ini nggak bisa, ini bisa gitu. Jadi nggak bisa langsung di general, misalkan butuh berapa lama, ini tergantung problemnya. Oke. Tapi misalnya kalau misalnya studi sensornya aja itu sebenarnya bisa ya Pak? Maksudnya dipecah-pecah karena kan. Nah kembali lagi ke sensor itu kan ada hubungan sama mekanik. Desain mekaniknya gimana dulu? Oh, oke, berpengaruh berarti ya masih. Ya. Kalau saya juga belajar mekanik, makanya bidangnya mekatronik, cuman ya masih kulit-kulitnya doang gitu. Tapi anak-anak robot di UI juga jago-jago, di sini mereka bisa langsung hitung titik beratnya di mana pakai inventor ya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain? Kalau enggak, saya pertanyaan terakhir Bu Siti. Boleh Pak, silakan. Seandainya nanti fokus saya lebih ke rehabilitatif robotik ya Pak Abdul. S3-nya lebih cocok ambil robotik and mechatronic atau lebih bagus ambil ke ini biomedical engineering? Ya kalau S3 kan banyak kan riset ya. Riset kan berarti lab. Tinggal lihat labnya ngerjain apa risetnya di sana. Karena nggak mungkin misalkan Bapak punya ide kemudian datang ujuk-ujuk ke satu profesor, dia langsung bisa, saya mau riset ini. Nggak bisa ya. Pasti sesuatu yang berhubungan sama riset dari profesor Bapak. Jadi kalau memang ke arah situ, cari lab yang benar-benar ngerjain ke arah yang pengen dikerjain. Oh, oke. Iya. Pertama kait sama proyeknya mereka juga. Iya. Ya, misalkan mau masuk sama saya, saya risetnya sekarang bukan ke arah sana, sekarang lebih arah ke yang dapat dananya yang mana gitu. Iya. Oke. Kita bisa tahu dari mana ya Pak? Dari website bisa ketahuan nggak? Publikasi kan kelihatan Pak. Oh, oke. Publikasi Attribute Explore itu udah kelihatan kalau yang bisa publish di Transaction, Attribute Explore ya itu udah kredibel lah. Cuma kadang mereka juga nggak mau terima gitu aja. Gitu. Oke. Iya. Oke. Terima kasih Pak Abdul. Ya, sama-sama Pak. Udah jam 5 ya Pak? Ya, ini mesti balik ngajar lagi. Iya, terima kasih banyak ya Pak Abdul Muiz untuk waktunya dan untuk ilmunya. Karena di sini banyak yang tertarik sebenarnya sama rehabilitation robotics ini. Terima kasih untuk sharing ilmunya dan mungkin untuk kelas hari ini cukup sekian. Kenapa Pak? Ya, makasih semua juga atas perhatiannya. Kita yang makasih Pak. Cukup menarik untuk presentasi hari ini tentang rehabilitation robotics ini. Oke, terima kasih untuk hari ini Pak Muiz, dan buat yang lain mungkin kelasnya sampai di sini aja. Terima kasih. Selamat. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Pak Muiz, maksudnya untuk menutup kelas. Apa ya? Jangan menyerah sebelum takdir terjadi. Jadi dicoba dulu ya Pak, kalau misalnya tertarik sama ini, dicobalah gitu. Kayak tadi misalkan saya kan dapat kamera 800 juta, 8 juta itu. Yang ngerjain cuma saya sendiri, nggak ada tempat bertanya di lab saya.
waktu cuman berapa tuh? Bulan 8 sampai bulan 1. Berarti cuman ya 6 bulan ya. Nggak sampai 6 bulan, malah 5 bulan. Kita harus selesai. Nah, itu juga menit-menit last minute tuh. Jadi tiba-tiba saya udah bisa sukses jam 3 pagi selesai, videonya udah selesai juga. Terus besok cuma saya punya waktu sekitar 30 jam untuk bikin tesis itu tesis saya yang buat tadi yang video manipulator. Dan akhirnya ya dari 30 jam itu saya pulang dulu ke rumah, ke kos, tidur dulu. Terus jam 8 jam isya saya balik ke kampus, mulai ngerjain, jam 10 pagi harus serahin buku. Dan ya dapat 40 halaman semalam doang. Nah, itu bisa dilakukan kalau setiap kita percobaan kita catat. Jadi kita ada log-lognya. Ya. Jadi begitu kita tinggal butuh bikin laporan itu, kita tinggal ramuannya mana cocok ke sini, kita bikin outline-nya, campur-campur ya semalam selesai. Iya, tips yang bagus. Iya benar. Iya benar. Logbook saya ingat waktu saya dulu sekolah juga profesor pasti ngingetin itu tulis di logbook hasilnya, ini cara kerjanya tulis di logbook, itu penting untuk nulis. Iya. Benar. Jadi ingat. Oke. Terima kasih. Semangat ya. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Abdul Muiz ya. Terima kasih Pak. Ya, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini udah selesai Bu Siti? Ya, atau udah. masih? Oh udah ya. Oh ya, oke. Untuk Terima kelas kasih. Kopsus sudah ya. Dan kita ketemu lagi UTS, nanti UTS mungkin soalnya apa ya, nanti saya upload di Mas kayak biasa, terus dikerjain aja di situ. Minggu depan libur ya? Iya libur. Libur panjang katanya, 5 hari. Iya dari tanggal 28 sampai hari Senin. hari Minggunya. Iya berarti Senin masuk. Iya libur panjang. Bu, ini nanti diupload kan Bu? Iya tentu saja. Udah di record juga. Nanti saya upload. Ya udah, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mungkin. Yang tugas summary itu jurnalnya yang di-upload Ibu ya? Atau yang Summary-nya yang ini. Summary ini. Summary Pak Muiz. Iya, summary ini. Oh. Iya. Kalau jurnal robotic rehabilitation kan? Dia kira yang itu. Oh iya, Bapak. Jangan salah centang. Yang kemarin pertemuan sebelumnya. Iya. Oke. Iya benar, yang gate analisis jangan lupa dikerjain juga. Jadi ada 3 tugas, 1 UTS. Nah, oh ya, berarti Toksus selesai sampai untuk sebelum UTS sama saya selesai. Ya, kalau ada kekurangan dalam penyampaian kuliah ini, dan kebetulan Toksus yang sekarang emang banyak ininya ya, banyak tamunya 2 orang kan. Dan cukup menarik buat tambahan ilmu, karena benar-benar dari kalau menurut saya benar-benar dari expertnya, apalagi yang tadi robotics, emang benar-benar dia udah jago banget di robotics. Iya, kelihatan. Seminggu ya ngerancang sistem RSUI. Iya. Tapi emang bapaknya mantap gitu. Lah, Pak Muiz. Cuman kita baru jadi bisa ngukur, cetek banget ilmu kita. Benar. Jadi itu tips-tips dari Pak Muiz, walaupun tadi kamera 800 juta cuman nggak ada tempat bertanya kan, berarti emang beliau kerja sendiri kan. Iya. Gitu. Jadi jangan putus semangat gitu aja sih. Dan kayaknya learning by doing sih kebanyakan bapaknya. Kalau soalnya kadang-kadang misalnya kita ngerjain sesuatu nggak gini. Misalnya kita belajar teorinya. Terus teorinya bakalan kayak gini. Terus pas kita kerjain tuh ternyata pas di lapangan ada yang misalnya kalau dari kimia ini bahannya kurang ini. Itu kan kita harus solve the problem kan. Nah, makanya mungkin yang robotics ini juga kalau misalnya ada masalah, kepentok masalah, itu kan baru ketahuan pas kita ngerjain itu kan. Iya. Maksudnya ya baru ketahuan kalau pas kita ngerjain hal tersebut. Kalau misalnya belum kan dia nggak bakalan kebayang nih masalahnya apa. Kita tahu teorinya mulus-mulus aja, ternyata nggak segitunya kalau misalnya kita kerjain. Coba dulu pikir kemudian, Bu ya. Kenapa? Coba dulu pikir kemudian gitu.
kerjain dulu terus mikir. Mungkin untuk penelitian ada baiknya kayak gitu. Jadi harus dikerjain dulu. Jangan kebanyakan mikir pas di awal, aduh pusing. Maksudnya ini misalnya ngelihat rumus aja udah pusing, complicated dan lain-lain. Ya udah dijalanin aja dulu. Terus ya pasti ketemu masalah sih. Kalau misalnya mau penelitian apapun, dari masalah itu kita belajar asik. Dari masalah itu kita bisa belajar dan coba solve the problem. Nggak usah putus asa. Kalau misalnya nggak tahu ya banyak yang bisa ditanya kalau di sini. Maksudnya ya misalnya saya nggak tahu bidang ini, tapi misalnya saya tahu orang yang ngerti tentang ini gitu. Ya di teman-teman, misalnya di mahasiswa S2 sendiri pun mungkin ada yang share aja masalahnya. Nih, saya punya masalah ini nih. Kira-kira mungkin ada yang bisa solve nggak? Kalau nggak ada, ya udah coba cari yang lain. Mungkin ada jalan gitu. Kalau misalnya. Udah itu cepet lagi jawabannya Bu Siti. 10 menit langsung ada solusi. Saya emang terbiasa fast response. Iya. Mantap banget deh. Customer service. Iya, langsung ya. Iya, kalau nggak tahu saya juga biasanya bilang nggak tahu apa ya, siapa ya gitu. Cuman kadang-kadang kepikiran aja ada orang-orang yang tiba-tiba, oh iya dia kayaknya penelitiannya tentang ini deh, mungkin dia ngerti gitu. Jadi ya coba ini aja. Kalau misalnya ada mentok terus coba didiskusiin aja sama siapa aja, Pak Basari pun, mereka juga bakalan ngasih solusi sih biasanya. Oke, oh ya, karena hari ini hari terakhir Topsus sama saya, ya udah saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam penyampaian kuliah ini. Terus apa lagi ya? Ya udah aja kali ya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa dikerjain tugasnya dan nanti UTS-nya. Selanjutnya siapa Bu ya? Selanjutnya Bu Intan bukan kan? sih? Iya, Bu Intan. Ya. Oh, Bu Intan. Pokoknya saya kebanyakan sebelum UTS, abis itu agak relief. Nggak, maksudnya emang sengaja buat ya udahlah buat penelitian dan lain-lain setelah UTS gitu. Jadi biar fokusnya nggak kebagi-bagi kan, kalau ngajar sebenarnya juga harus pakai persiapan kan, kayak misalnya ini hubungin orang dan lain-lain kan. Jadi bikin setelah segala ya. Iya, jadi setelah UTS bisa fokus buat meneliti gitu. Ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi untuk sesi hari ini cukup. Terima kasih semuanya dan mohon maaf kalau ada salah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, mohon maaf juga Bu. Ya, selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, terima kasih dan Terima kasih Bu. sama-sama.